Ma, ada apa sih? Kamu kenapa teriak-teriak gitu? Aduh, bikin sakit kuping aja. Perhiasan aku hilang, padahal beberapa hari yang lalu masih ada di sini. Kamu lupa naruh kali. Coba cari dulu aja. Ada di laci atau mungkin di tas kamu. Aku nggak pikun, aku simpen di sini. Nggak pernah aku taruh sembarangan, Mas. Coba kita tanya Rena. Rena, sini dulu nak. Ayah, ada apa? Aduh, cocok nggak ya kalau aku pakai baju ini? Jujur, aku nggak pede sih karena baju-baju aku udah pada jadul semua. Ini juga aneh. Aduh, aku malu kalau ketemu teman-teman pakai baju begini. Nggak ada yang cocok, nggak ada yang pantas buat nongkrong. Rena, kita udah siap. Outfit kita keren banget. Kamu masih lama gak? Ya ampun, mereka kok keren banget sih. Aku gini doang, nanti aku beda sendiri stylenya. Mereka kelihatan keren banget, sedangkan aku kayak bocah culun. Kamu jangan lama ya, nanti keburu rame kafenya. Duh, maaf ya, kayaknya aku nggak bisa ikut. Perut aku tiba-tiba sakit. Hah? Gak jadi? Ya udah deh, cepat sembuh ya. Sayang banget, padahal kita mau foto-foto. Apaan sih aku bisa kayak mereka? Aku juga pengen dianggap gaul. Sumpah ya, enak banget pakai sepatu ini. Ringan gitu dipakainya, pantas harganya mahal. Lihat tren, bagus kelas sepatu kita. Kemarin juga pas nongkrong banyak yang nanyain belinya di mana. Iya, bagus banget. Kamu harus beli juga sih, biar kita bertiga kelihatan kompak, gaul gitu. Aduh, kayaknya enggak deh, soalnya sepatu aku masih bagus. Masalahnya bukan bagus atau enggak, tapi biar kelihatan kompak circle kita. Masa kamu nggak mau sih? Ren, sekarang itu circle pertemanan harus punya barang-barang kapal. Emang kamu nggak mau kelihatan kece? Iya sih. Itu sepatu yang lagi viral itu ya? Iya dong, ini tuh sepatu branded. Wah, anjay keren banget bisa pakai sepatu mahal ke sekolah. Iya dong. Tuh Ren, kamu dengar sendiri kan? Anak-anak aja pernah notice sepatunya. Ayo dong, kamu beli juga biar kita kelihatan paling kece di sekolah ini. Harganya berapa emang? 2 jutaan, tapi worth it banget kok. Kamu pasti suka juga nanti kalau pakai sepatunya. Oh, ya udah nanti aku beli dulu ya. Nah gitu dong, biar kita nggak cuma berdua yang kelihatan keren. Iya, aku nggak mau kelihatan biasa terus. Ayo kita ke kelas, udah bel masuk. Semoga nggak ketahuan. Aku harus cari sesuatu yang bisa aku jual di kamar mama. Mama, maafin aku ya. Aku pengen kayak teman-teman aku. Kalau aku nggak lakuin ini, aku bakal diremehin terus. Aku bakal jual perhiasannya buat aku beliin sepatu kayak teman-teman aku. Rena, kamu ngapain di sini? Tumben. Ayah, aku lagi nyari mama. Kirain ada di sini. Mama kamu lagi di dapur, tapi kok kamu kelihatan pucat. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Cuma perasaan ayah aja kali. Yaudah kalau gitu aku ke mama dulu ya. Hampir aja ketahuan. Ini yang sering dipakai Maya sama Rizka.
lagi cari sepatu ya kak? Mau langsung coba? Iya boleh. Wah, beneran nyaman banget dipakainya. Cocok banget kak. Ini yang harga berapa? 2 juta rupiah kak. Sudah termaksud box dan garansi. 2 juta? Kalau aku nggak beli, aku bakal kelihatan gak gaul karena nggak bisa ngimbangin style mereka. Kalau mau dipikirin dulu, nggak apa-apa kak. Maaf ya ma, aku pakai uang hasil perhiasan mama buat ini. Aku ambil sepatunya mbak, mau langsung dipakai aja. Siap kak, aku ambilin boxnya ya. Setelah ini mereka nggak bakal ngeremehin aku lagi. Terima kasih ya kak. Duh, cuaca hari ini panas banget. Rena, sepatu kamu baru ya? Itu yang lagi hits kan? Iya, baru kemarin beli. Serius? Akhirnya kamu beli juga. Aku kira kamu gak akan kapelan sama kita. Gelo, cocok banget di kamu Ren. Ya ini kan biar kita kelihatan kompak. Nah gitu dong, sekarang kalau jalan bareng kita makin kelihatan keren karena semua stylenya setara. Akhirnya aku bisa kelihatan setara sama mereka. Aku bakal kelihatan gaul, gak jadul-jadul amat lah ya. Foto dulu yuk. Kita foto sepatu couple-nya. Nanti uploadnya biar rame. Tag aku juga ya. Ternyata aku bisa kelihatan keren juga. Kok mahal-mahal semua sih? Pesan yang enak aja, nongkrong kan buat seneng-seneng. Iya, kali-kali mah nggak apa-apa, jangan mikirin hemat mulu. Aku kayaknya pesan ini aja deh, lagi pengen es segar. Aku pesan es lemon ya mas. Es lemon? Kamu lagi diet atau lagi boker, Ren? Enggak lah, lagi pengen yang segar-segar aja, soalnya cuacanya lagi panas. Kamu pesan apa, Riz? Kalau aku pengen smoothie strawberry deh, sama waffle coklat. Aku juga sama deh, kayak dia. Ngomong-ngomong, aku sama Maya rencananya mau ganti HP. Iya, ganti ke iPhone 17, kan lagi ngehits banget tuh karena kameranya gila. iPhone? Lagi? Ya iya dong, masa kita ketinggalan? Kamu beli juga dong Ren. Biar makin kelihatan gaul lah, sepatu kan udah, masa HP enggak? Iya, nanti aku pikirin dulu. Uang aku udah habis, aku harus cari uang kemana lagi? Harga HP kan gak murah. Kalau nongkrong bawa HP jadul kan malu. Nanti kita barengan ya belinya, biar sekalian pamer. Iya. Ya Allah, ini kemana perhiasan aku? Kok hilang? Ini nggak mungkin hilang. Mas, sini dulu mas. Ma, ada apa sih? Kamu kenapa teriak-teriak gitu? Aduh, bikin sakit kuping aja. Perhiasan aku hilang, padahal beberapa hari yang lalu masih ada di sini. Kamu lupa naruh kali. Coba cari dulu aja. Ada di laci atau mungkin di tas kamu. Aku nggak pikun, aku simpen di sini. Nggak pernah aku taruh sembarangan, mas. Coba kita tanya Rena. Rena, sini dulu nak. Ayah, ada apa sih? Kamu lihat perhiasan mama
Aku nggak tahu, Ma. Kamu yakin? Kamu terakhir masuk kamar mama kamu kan? Aku cuma nyari Mama waktu itu, nggak ngapa-ngapain. Itu Mas kawin aku. Kalau itu hilang nggak ada lagi kenangan pernikahan kita, Mas. Tenang dulu, nanti kita coba cari. Aku harus tahan, jangan sampai ketahuan. Maya, sini deh. Kameranya HD banget, sumpah. Kamu harus cobain. Aku juga udah nyobain kali, tapi emang gila sih, ini baru kelihatan anak gaul. Kalian lagi ngapain, guys? Ren, ini HP baru aku loh. Rizka juga beli, akhirnya kesampean juga, bagus banget, apalagi kameranya, pantesan viral ya. Kamu gimana? Jadi beli juga kan? Jadi dong, cuma belum sampai. Hah? Maksudnya? Masih PO, katanya pengirimannya agak lama. Oh iya, emang semua gitu. Tapi kamu ambil seri apa? Yang paling atas. Serius? Wah gila, kamu malah ngalahin kita dong. Nanti kalau udah datang kita foto bareng ya, biar satu tongkrongan kelihatan sultan. Iya pasti. Jangan lupa ya Ren, kalau udah datang HP-nya kabarin, kita tunggu HP baru kamu. Aku udah terlanjur bohong. Kalau aku nggak beneran beli, aku bakal dibenci sama mereka. Mana sih orang yang mau beli motornya? Oh nggak datang-datang. Apa aku dipalkorin ya? Ini motornya ya? Iya, ini bang. Cek dulu aja. Kondisinya masih oke sih. STNK-nya ada. Ada nih, jadinya angkut di harga berapa bang? Kita kasih harga di 30 juta sesuai chat. Nggak bisa lebih ya? Aduh, gak bisa. Segitu udah paling mentok, gak bisa nambah lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa. Setelah ini, motor ini beneran bukan punya aku lagi. Maafin aku ya. Nih uangnya, udah beres ya semuanya. Sekarang aku mau pesan Gojek buat ke toko HP sekarang juga. Aku mau nunjukin sesuatu ke kalian. Apa tuh? Ya ampun, serius ini? Itu yang seri paling atas kan ya? Iya, sengaja aku beli yang ini biar gak nanggung. Wah, kamu gila sih, gila banget, gila. Aku aja nggak berani ngambil yang itu. Lihat kameranya, malam gini aja masih jernih. Kamu paling sultan sekarang. Kan biar kelihatan gaul kayak kalian. Tapi jangan-jangan kamu ngutang ya? Ya enggak lah, gila kali kalau sampai ngutang cuma buat gaya-gayaan. Foto dulu dong, biar kelihatan tongkrongan kita makin naik level. Tongkrongan kami, Ayah, Mama, kok ada di sini? Bikin kaget aja deh. Kita cuma nganterin Rena pulang, Om. Sini kamu. Motor Oyo, kamu dikemanain? Motor? Di rumah, Ma.
jangan bohong. Motor ayah nggak ada di garasi. Kamu kemanain? Kayaknya ini masalah serius dah. Aku cuma Udah pinter bohong ya sama orang tua. Jawab jujur, kamu kemanain motornya? Jangan ngeles terus. motornya aku jual, Ma. Aku juga ambil perhiasan Mama. Ren, serius? Aku cuma pengen kelihatan gaul. Makanya aku nyari cara buat bisa punya uang. Jadi kamu jual motor ayah? Iya, aku jual buat beli HP sama sepatu. Maaf, aku salah. Kamu hancurin hati mama, Ren. Ren, aku nggak nyangka kamu kayak gini. Kita pulang aja, ini urusan keluarga. Kamu masuk, mulai malam ini kamu di kamar, nggak ada keluar-keluar lagi. Dan HP-nya bakal disita, biar kamu tahu rasa. Aku dihukum, dikurung di kamar. Sekarang aku nggak bisa kemana-mana lagi. Semuanya membosankan. Karena HP juga disita. Aku nggak mau kayak gini. Maafin aku. Mokon, Ma, aku nyesel. Aku beneran nyesel. Please, maafin aku dulu, Ma. kamu nyesel karena ketahuan, bukan karena salah. Bukan, Ma, aku takut banget waktu itu. Aku terpaksa nyuri dan jual motor ayah karena aku butuh uang biar kelihatan gaul. Cara kamu itu salah, Rena. Mama benar-benar kecewa karena kamu udah nyuri perhiasan mama padahal itu barang berharga. Aku cuma pengen dianggap. Aku cuma pengen kayak mereka. Jadi harga diri kamu segitu murahnya? Aku bodoh, Ma, aku bodoh banget. Itu mas kawin pernikahan mama. Satu-satunya kenangan waktu mama nikah sama ayah kamu. Aku nggak mikir sejauh itu, Ma. Please maafin aku. Mama nggak pernah Rena ngajarin kamu berbuat kriminal kayak gitu. Kamu udah salah pergaulan sampai berani jadi maling cuma demi gaya. Ma, tolong jangan benci aku. Kamu tahu rasanya kehilangan kepercayaan ke anak sendiri. Aku tahu, Ma, tapi tolong maafin aku. Mama udah terlanjur kecewa. Motor, perhiasan, semuanya hilang cuma buat pamer. Kamu minta maaf gampang karena kamu gak tahu gimana rasanya jadi orang tua yang melihat anaknya ngambil sesuatu yang bukan haknya. Sakit hati mama, Rena. Aku bakal ganti, Ma, aku janji. Kamu ganti pakai apa? Pakai daun. Udahlah, makan aja tuh. Jangan sampai sakit karena kamu bakal dikurung sama ayah kamu sampai mama ngerasa bisa maafin kamu. Ma, jangan tinggalin aku. Ini hukuman buat kamu karena kamu sendiri yang pilih jalan ini. Ma, maafin aku, please. Aku takut di sini sendirian. Rasa takut itu harus kamu rasain. Biar kamu ingat, gaya nggak pernah lebih penting dari keluarga. Mama. Nah, lihat nih, Bu Tere baru saja kirim foto nota di grup. Tapi kok notanya aneh ya? Tulisannya kayak dipaksain, angka-angkanya banyak coretan pulpen. Sini coba saya lihat. Wah, ini mah jelas banget. Lihat nih, angka 5 di nota daging ini kayaknya tadinya angka 3 deh. Masa harga daging tetelan begini dibilang harga daging super? Saya kemarin sore sengaja mampir lagi ke pasar buat cek harga. Beda jauh banget. Astagfirullah, saya juga barusan cek nota ayam saya di foto nota.
Aduh, Bu Ati, seger banget kelihatannya pagi ini. Mau titip apa hari ini? Beras Cianjur yang paling wangi itu ya? Iya dong Bu Tere, berasnya harus yang super ya. Soalnya suami saya itu lidahnya sensitif kalau makan nasi raskin. Ada yang lain, Bu? Apalagi ya? Oh iya, terus tolong belikan daging sapi bagian tenderloin ya. Mau saya bikin rendang buat acara arisan sore nanti. Sip, Bu Ati, pokoknya saya carikan yang paling oke. Uangnya berapa ini? Ini ada 200.000. Aduh, sebenarnya saya mau kasih lebih, tapi saldo di ATM saya lagi limit gara-gara kemarin sore habis borong baju di mall. Kalau nanti dagingnya agak mahal atau ada yang kurang, Bu Tere tolong-tolongin dulu ya. Besok atau lusa ya diganti, gampang loh. Beres Bu Ati, tenang aja. Urusan talang menalang mah hal yang kecil. Kita kan sudah kayak saudara sendiri. Masya Allah Bu Wati, gelangnya baru lagi ya. Berkilau banget sampai kena mata saya. Hati-hati loh, di pasar sekarang banyak copet. Saya dulu waktu di Tanah Suci mah aman-aman aja. Tapi kalau di pasar sini kita harus tetap waspada. Ada Bu Haji, mau titip juga. Sini Bu. Iya, titip bumbu dapur lengkap aja sama ayam kampung 2 ekor ya. Loh, bukannya Bu Haji mau ke pasar ya? Iya, tadi saya mau ke pasar sendiri, tapi kaki agak pegel habis pengajian semalam. Titip ya Bu Tere, nanti kalau ada sisa kembalian kasih aja ke kotak amal masjid ya. Baik Bu Haji, luar biasa ya memang kedermawanan Bu Haji ini. Bang, ini daging sapi yang tenderloin berapa harganya sekarang? Lagi naik Bu, 140.000 sekilonya. Aduh, mahal amat. Gini aja bang, abang potongin daging yang campur lemak aja, tapi timbangannya buat pas sekilo. Terus kalau nanti ada orang tanya, bilang aja ini daging super harganya 150 ya, selisihnya buat saya. Waduh, saya nggak mau ikut-ikutan bohong Bu. Nanti barokahnya hilang. Alah bang, cuma 10.000 doang kok, pelit amat. Saya kan langganan tiap hari di sini. Ya udah kalau nggak mau, saya pindah ke lapak sebelah. Ya sudah, ya sudah. Tapi saya nggak ikutan nanggung dosanya ya Bu. Bu Fitri, kok belanja sendiri, gak nitip saya aja? Bu Tere, iya nih, lagi pengen nyari ikan segar sendiri. Tadi saya lihat Bu Tere lama banget di tukang daging. Borong banyak ya? Buat siapa aja itu? Ini pesanan Bu Hati sama Bu Haji. Biasalah, mereka kan mintanya yang mahal-mahal. Saya mah cuma bantuin biar mereka nggak repot becek-becekan di sini. Tapi kok itu dagingnya kelihatan banyak lemaknya ya Bu? Katanya pesanan Bu Wati minta yang super. Oh iya, ini mah buat saya sendiri. Yang buat Bu Hati mah udah saya pisahin di tas satunya. Sudah ya Bu Fitri, saya mau ke tukang beras dulu, takut keburu siang. Aduh, kenapa pakai jatuh segala sih? Hidup berantakan semuanya kan? Bu Ahmad, tumben jam segini baru kelihatan. Biasanya udah rapi mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan pakai apa Bu Fitri? Ya pakai kaki lah. Dompet lagi tipis, nggak kayak Bu Wati yang gelangnya sampai ke siku. Tapi kalau lewat depan rumah saya gayanya kayak nggak kenal. Terus jangan gitu. Tadi saya ketemu Bu Tere di pasar. Borongannya banyak banget. Katanya pesanan Bu Wati sama Bu Haji. Rajin banget ya dia. Tiap hari mau dititipin gitu. Halo Bu Fitri, ini polos banget apa gimana sih? Hari gini mana ada orang yang mau capek-capek keringetan ke pasar kalau nggak ada untungnya. Saya mah curiga orang itu pasti ada main. Main gimana maksudnya? Tadi saya sempat lihat dagingnya pesanan Bu Wati kok kayak banyak lemaknya. Padahal katanya minta yang super. Pas saya tanya, Bu Terenya langsung buru-buru pergi. Nah itu dia, Bu Tere itu kan pinter sandiwara. Mukanya disenyum-senyumin, catatannya rapi, tapi hatinya siapa yang tahu coba? Saya yakin itu harga pasar sama harga yang dia tagih ke kita pasti beda 1.000-2.000. Coba bayangin kalau yang nitipnya 10 orang. Sudah kenyang dia makan uang haram. Masa sih? Tapi kan dia selalu bilang nanti kalau kurang talangin dulu ya. Kesannya kan kayak dia yang rugi duluan. Itu trik Bu Fitri namanya, biar kita ngerasa nggak enak, ngerasa berhutang budi. Padahal aslinya uang kita udah dipotong duluan itu. Berarti dia bohong dong.
Ya bisa dibilang kayak gitu. Kita ini cuma dijadikan panggung buat dia berlaga jadi pahlawan pasar. Lihat aja nanti, bangkai kalau disimpan lama-lama pasti kecium juga baunya. Aduh, panas banget ya hari ini. Ini Bu Haji, ayam kampungnya. Seger-seger, tadi saya pilihin yang paling montok. Kok ayamnya kecil ya Bu Tere? Perasaan harganya ayam kampung lagi mahal, harusnya dapat yang agak gedean dong. Itu dia Bu Haji, tadi di pasar lagi susah barang. Ini aja saya rebutan sama orang restoran. Harganya naik 2.000 dari biasanya, jadi totalnya tadi 52.000. 2.000-nya saya talangin dulu ya. Santai aja, besok-besok juga nggak apa-apa. Oh, naik lagi. Duh, ya udahlah, namanya juga harga pasar nggak menentu. Makasih ya udah ditalangin. Besok kalau saya lewat, saya mampir bayar. Mana punya saya Bu Tere? Daging tenderloin super saya sudah ada belum? Ini Bu Hati, dagingnya bagus banget, merah merona kayak pipi Bu Hati. Tadi harganya memang agak di atas nota dikit karena stoknya terbatas. Saya talangin 5.000 ya buat kekurangannya. Aduh, 5.000 mah kecil. Nanti saya ganti sekalian sama utang yang kemarin-kemarin ya. Saya lagi nggak ada uang kecil ini di dompet. Adanya lembaran merah semua. Iya, gampang Bu Hati, saya mah percaya sama Ibu. Oh ya, ini ada kembalian 2.000 buat Bu Fitri dari titipan cabainya. Tadi cabainya saya cari yang agak murah dikit biar Ibu untung. Ah, murah ya Bu. Padahal tadi saya dengar di lapak sebelah malah lagi naik. Tapi makasih ya kembaliannya. 2.000 buat Bu Fitri, tapi 10.000 dari Bu Hati sama Bu Haji masuk kantong saya. Lumayan buat beli bakso spesial nanti sore. Lumayan dapat untung, bukan cuma dapat capeknya aja. Aduh, ini pisau saya yang tumpul apa dagingnya yang alot sih? Katanya tenderloin super. Kok banyak gaji sama uratnya begini? Mana tadi Bu Tere bilang harganya naik lagi? Nah itu dia Bu Ati. Tadi pas di pasar saya sempat papasan sama Bu Tere di tukang daging. Saya lihat sendiri dia nawar daging sisaan yang banyak lemaknya itu. Saya pikir buat kucingnya. Nggak taunya malah dikasih ke Ibu. Masa sih? Nggak mungkin Bu Tere kan orangnya tulus banget. Tiap kali kurang pasti dia bilang talangin dulu. Masa dia berani bohongin saya yang sudah langganan? Ya justru itu senjatanya dia Bu. Biar kita ngerasa nggak enak karena ditalangin. Tapi coba Ibu hitung-hitung lagi deh. Uang talangan yang Ibu bayar itu kalau dikumpulin bisa buat beli kalung emas baru 1 lagi loh. Iya juga ya, kemarin saya titip beras 5 kilo, tapi kok habisnya cepet banget. Pas saya timbang pakai timbangan kue di rumah, cuma 4 kilo lewat dikit. Saya pikir timbangan saya yang rusak. Timbangan Ibu nggak rusak, hatinya Bu Tere aja tuh yang perlu diservis. Aduh, jadinya gimana ini Bu Fitri? Saya harus apa? Gimana nanti kalau pas arisan kita usulin buat kumpulin nota? Saya penasaran banget sama harga aslinya. Wah, boleh juga tuh, ide yang bagus Bu. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai kocok arisannya, ada saran atau masukan untuk kegiatan warga bulan depan? Saya PRT, saya mau usul biar nggak ada fitnah di antara kita. Semua urusan belanja kolektif atau titip menitip itu harus jelas. Jangan cuma modal omongan talangin dulu atau harganya naik. Loh, maksudnya gimana ya Bu Ahmad? Selama ini kan saya sudah bantu warga buat belanja. Itu tulus loh, saya nggak minta ongkos bensin sama sekali. Iya, niat Bu Tere emang baik, tapi alangkah indahnya kalau kita ikut cara Nabi, yaitu transparan biar sama-sama enak dunia akhirat. Betul itu. Jadi begini Pak RT, saya usul tiap ada yang belanja buat warga, notanya harus difoto, terus dikirim ke grup WhatsApp. Jadi kita tahu harga aslinya berapa, kembaliannya berapa, biar nggak ada selisih-selisih goib gitu. Tapi kan repot Bu Fitri,
pasar itu rame, desek-desekan. Mana sempet minta nota satu-satu ke tukang sayur. Kalau niatnya jujur mah nggak bakalan repot, Bu Tere. Yang repot itu kalau kita harus nutupin lubang yang sengaja kita gali sendiri. Gimana Pak RT? Setuju nggak? Wah, bagus itu usulnya. Mulai besok semua belanjaan kolektif harus dilampirkan foto notanya ya, Bu. Bu Tere masih sanggup kan bantu warga dengan aturan baru ini? Iya Pak RT, sanggup, insya Allah sanggup. Lihat tuh mukanya, sudah kayak cuci yang belum diperes. Kita lihat besok masih berani main sulap atau enggak. Aduh, mampus aku. Ini nota dari tukang ayam cuma tertulis 45.000. Tapi tadi pas siang aku bilang ke Bu Haji 52.000. Kalau aku foto nota aslinya ketahuan dong kalau aku ambil untung 7.000. Nah, kalau angka 4 ini aku tarik garis ke bawah, malah kelihatan coretannya. Bu, kenapa juga sih Pak RT pakai dengerin omongannya si Fitri sama si Omat itu sih? Orang mau bantu tetangga kok malah dicurigai. Bu Tere, besok jangan lupa ya foto notanya. Suami saya nanya, katanya kok rendangnya kurang nendang. Dia curiga itu bukan rendang tenderloin. Aduh, Bu Wati juga ikutan rewel lagi. Mana uang talangan kemarin belum pada dibayar, sekarang malah disuruh jujur-jujuran. Kalau aku berhenti sekarang nanti mereka makin curiga. Tapi kalau aku lanjut, lubang kubur aku makin dalam ini. Nah, lihat nih, Bu Tere baru saja kirim foto nota di grup. Tapi kok notanya aneh ya? Tulisannya kayak dipaksain, angka-angkanya banyak coretan pulpen. Sini coba saya lihat. Wah, ini mah jelas banget. Lihat nih, angka 5 di nota daging ini kayaknya tadinya angka 3 deh. Masa harga daging tetelan begini dibilang harga daging super? Saya kemarin sore sengaja mampir lagi ke pasar buat cek harga. Beda jauh banget. Astagfirullah, saya juga barusan cek nota ayam saya. Di foto nota tertulis 52.000, tapi kok ada bekas tip X ya di bawahnya. Saya jadi sedih, niat saya titip biar praktis malah jadi ladang dosa buat orang lain. Nggak usah sedih Bu Haji, saya bandingin harga pasar yang saya tahu sama nota-nota ajaib punya Bu Tere. Total selisihnya dalam seminggu ini sudah 500.000 lebih. 500.000? Itu mah bisa buat beli beras 1 karung, Bu. Wah, nggak bisa dibiarin ini. Bu Tere harus dikasih pelajaran. Dia pikir kita ini bodoh apa ya? Cuma gara-gara dia sering bilang tolongin dulu. Terus gimana Bu Ahmad, mau dilaporin ke Pak RT lagi? Nggak usah ke Pak RT dulu, kita kirim aja dulu hasil rekapitulasi kejujuran ini ke grup warga. Biar semua orang baca, biar dia tahu kalau sepintar-pintarnya tupai melompat, akhirnya jatuh ke selokan juga. Biar dia malu sendiri. Sore ibu-ibu, wah lagi asik banget nih ngobrolnya. Ada gosip apa nih sore-sore begini? Bu Tere, nggak ada gosip kok. Kita lagi belajar matematika aja nih, lagi hitung-hitungan selisih. Ternyata kalau dikumpulin angka yang sedikit itu kalau ditumpuk bisa jadi gunung ya. Maksudnya gimana ya Bu Ahmad? Saya nggak paham. Itu loh Bu Tere, rekap data yang dikirim Bu Ahmad di grup warga jelas banget angkanya. Pakai perbandingan harga pasar asli lagi. Bu Tere sudah lihat belum? Oh iya, saya lupa. Tadi Bu Tere langsung keluar dari grup ya pas datanya dikirim. Itu HP saya lagi error, makanya keluar sendiri. Soalnya nota itu ya namanya juga pasar kan, harga bisa beda-beda tiap lapak. Tapi bedanya jauh banget ya Bu Tere.
sampai ada bekas coretan pulpen di nota. Jujur, saya kecewa. Saya pikir selama ini saya berhutang budi karena ibu sering bilang talangin dulu. Nggak taunya saya malah ditalangi pakai uang saya sendiri, yang ibu ambil lebihnya. Bu Haji, sumpah saya nggak bermaksud begitu. Sudahlah Bu Tere, nggak usah pakai sumpah-sumpah bawa nama Tuhan segala. Lebih baik simpan tenaganya buat belanja sendiri besok. Soalnya mulai sekarang kayaknya nggak bakal ada lagi yang tega ngerepotin ibu buat titip-titip lagi. Bu Ati, mau ke pasar ya? Aduh, nggak usah repot-repot, saya ini sudah siap mau berangkat. Sini titip ke saya aja kayak biasa. Berasnya mau yang mana? Biar saya cariin yang paling oke. Gak usah Bu Tere, makasih. Saya sekarang belanja sendiri aja. Ternyata lebih puas kalau pilih daging sendiri. Jadi tahu mana yang tenderloin asli, mana yang cuma lemak. Tapi kan panas Bu Ati, nanti kulitnya kebakar loh. Saya ikhlas kok bantuin, soal harga nanti kita atur lagi. Nggak usah pakai talang-talangan deh kalau mau. Nggak perlu ditawarin lagi Bu Tere. Tadi di grup sudah sepakat, kita sudah bikin jadwal piket belanja bareng. Hari ini bagian saya sama Bu Ati, besok bagian Bu Haji dan Bu Ahmad. Loh, kok saya nggak diajak? Saya kan biasanya yang paling rajin urusan pasar. Ya itu dia masalahnya Bu Tere. Iya, tapi apa masalahnya? Karena ibu terlalu rajin, sampai-sampai harga pasar bisa ibu atur sendiri. Sekarang mending ibu fokus belanja buat kebutuhan sendiri aja. Kita sudah punya jasa belanja sendiri yang lebih jujur. Walaupun nggak pakai embel-embel nanti talangin dulu. Tapi kita kan tetangga, masa sampai begini banget? Justru karena kita tetangga, kita nggak mau ibu terus-terusan numpuk dosa dari uang yang gak seberapa itu. Aduh, maaf ya Bu Tere, kami duluan. Assalamualaikum. Jadi orang-orang udah nggak mau lagi nitip ke aku. Duh, panas banget hari ini. Mana bawaan berat banget lagi. Biasanya ada aja yang lewat terus ngasih tumpangan. Ini orang-orang pada kemana sih? Aduh, kaki aku, tolong, sakit. Siapapun tolong aku. Tolong, ibu-ibu, Bu Fitri, Bu Ahmad, tolongin saya. Kaki saya nggak bisa gerak. Itu Bu Tere jatuh ya? Kasihan banget, barang-barangnya sampai tumpah ke tanah. Waduh, kasihan sih, tapi saya takut tolonginnya Bu Fitri. Ntar kalau kita bantuin belanjaannya, terus ada yang hilang satu, saya dibilang ngurangin timbangan lagi. Atau pas saya antar pulang, saya ditagih biaya talangan bensin. Takut saya mah. Tolong. Saya minta maaf kalau ada salah. Ini kaki saya beneran sakit. Astagfirullah Bu Tere. Itulah kenapa jujur itu penting. Sekarang saat ibu beneran butuh bantuan, orang jadi ragu mau mendekat karena takut ditipu lagi. Sabar ya Bu, anggap aja itu pembersih dosa-dosa selisih uang kemarin. Nah, ini catat ya, dagingnya beli di tempat Bang Jaka saja. Dia jujur, notanya selalu pas. Uangnya ini saya pegang. Nanti siapa yang mau nemenin saya ke pasar? Saya ikut Bu Wati. Kita foto bareng-bareng pas nimbang dagingnya ya, biar seru. Sore ibu-ibu, wah lagi bahas acara apa nih? Seru banget kayaknya. Ada yang bisa saya bantu? Saya nggak sibuk kok sekarang. Bu Wati, tadi sampai mana? Oh ya, bumbunya beli yang sudah jadi aja ya, biar nggak ada selisih-selisih ajaib lagi di laporan keuangan kita. Ibu-ibu, saya bicara loh, masa saya dicuekin begini? Aduh, maaf ya Bu Tere, kita lagi fokus. Takutnya kalau ibu ikut campur, nanti perhitungannya jadi selisih lagi. Mending ibu istirahat aja sana di rumah, jaga kakinya biar nggak jatuh lagi. Tapi saya sudah berubah, saya nggak bakal begitu lagi. Kepercayaan itu kayak telur yang pecah di jalan kemarin Bu Tere. Bisa dibersihin, tapi nggak bisa disatuin lagi jadi utuh. Kita tetap tetangga, tapi kalau urusan uang dan titip menitip, maaf, panggung ibu sudah tutup.
Selisih kecil mungkin terlihat sepele di mata manusia, tapi bagi hati yang tersakiti itu adalah luka yang permanen. Sekarang aku belajar dengan cara yang pahit bahwa harga diri jauh lebih baik daripada uang talangan manapun. Hah, sama Mai, aku juga lagi nyariin dia ini. Ini aku mau chat dia dari semalam, tapi aneh banget cuman centang satu terus. Foto profilnya juga hilang. Kamu bisa hubungin dia? Loh, kok sama? Aku malah udah dikirim pesan. Anda tidak dapat mengirim pesan ke kontak ini. Kayaknya aku diblokir deh, Don. Padahal dia janji banget mau balikin uang iuran praktikum aku pagi ini. Hah, diblokir? Serius kamu? Aku pikir HP aku yang error. Wah, nggak bener nih. Padahal kemarin dia... Imai mana sih? Kok jam segini belum datang ya? Ini udah hampir masuk. Gak mungkin kan kalau dia nggak masuk sekolah? Aduh Mai, akhirnya kamu datang juga. Dari tadi aku nungguin di sini. Rasanya mau nangis, tahu nggak? Loh, kenapa Ri? Pagi-pagi kok udah mendung gitu mukanya? Ini loh, bener-bener sial banget. Tadi pas turun dari angkot, aku baru sadar kalau dompet ketinggalan di meja makan. Mana isinya kartu ATM sama uang pegangan buat seminggu lagi. Hah, ya ampun, kok bisa? Terus gimana? Kamu belum bayar angkotnya tadi? Udah, pakai uang receh di saku seragam. Tapi ini masalahnya, batas terakhir bayar iuran praktikum kimia, Mai. Hah, ya ampun. Mau nggak bayar sekarang, aku nggak boleh ikut ujian minggu depan. Kamu ada simpenan nggak? Pinjem 200.000 aja. Sumpah besok pas aku bawa dompet langsung aku ganti pagi-pagi. 200 ya, sebenarnya ini uang buat beli buku paket sih. Tapi ya udah deh, kasihan kamu kalau sampai nggak ikut ujian. Nih, dipakai dulu aja. Ya Allah, Mai, kamu benar-benar penyelamat banget. Nggak tahu deh nasib aku gimana kalau nggak ada kamu. Makasih banyak ya. Besok pokoknya beres. Iya, sama-sama Riri. Tapi jangan lupa dibalikin ya. Aku juga butuh uangnya. Iya, kamu tenang aja. Minggu depan aku balikin kok. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! First, Enak banget ya Don. Jam segini masih bisa fokus main game. an enemy Riri, iya nih, mumpung jam kosong. Kenapa? Tumben bener lemes gitu. Lapar banget Don. Dari pagi perut aku belum kemasukan apa-apa. Mana kepala agak kelingan gini lagi. Lah, kok kamu belum makan? Kantin depan kan buka. Tinggal pesen aja. Gimana mau pesen Don? Ibuku lupa kirim uang saku minggu ini. Katanya M-Banking lagi gangguan dari pusat. Mau minta tolong temen lain, tapi aku malu. Cuma kamu yang biasanya enak diajak ngobrol. Wah, gawat juga kalau sampai sakit mah. Ya udah, jangan dipikirin. Ini ada 100.000. Ambil aja buat jajan hari ini sama besok. Serius Don? Aduh, aku jadi nggak enak sebenarnya minjem-minjem gini. Tapi beneran deh, kamu emang paling pengertian di kelas ini. Nanti kalau uang dari ibuku udah masuk, langsung aku kabarin ya buat balikin. Santai aja, Ri. Kayak sama siapa aja. Makasih ya Don, kamu emang paling oke. Hahaha. Iya, santai aja, Ri. Ya udah, aku ke kantin duluan ya. Uangnya pasti aku ganti kok. Sekarang aku jadi punya banyak uang. Tapi mereka banyak yang nanya. Nanti aja aku balasnya. Sekarang aku mau hitung uangnya dulu. 100 dari Doni, 200 dari Imai. Tadi siang si Delima juga kena 50. Lumayan banget, modal acting dikit dapat ginian. Bisa buat beli lipstick yang kemarin gue taksir nih.
Ri, jangan lupa ya besok pagi, soalnya aku mau pakai uangnya buat beli buku. Duh, si Imai berisik banget sih. Baru juga berapa jam udah ditagih aja. Emang dia pikir gue bang apa? Tadi si Doni, sekarang si Imai. Nah, aman. Sekarang giliran si Doni biar gak ganggu waktu main game gue. Lagian mereka juga orang kaya. Uang segini doang gak bakal bikin mereka bangkrut lah. Anggap aja pajak pertemanan karena udah dengerin cerita sedih gue. Beres. Ini si Riri beneran blokir nomor aku. Wah, bisa-bisanya nih anak. Padahal baru aja sekali ditagih soal utang dia. Don, kamu lihat Riri nggak dari tadi? Aku cari ke kelasnya, katanya dia belum datang, tapi tasnya udah ada. Hah, sama Mai. Aku juga lagi nyariin dia ini. Ini aku mau chat dia dari semalam. Tapi aneh banget, cuman centang satu terus. Foto profilnya juga hilang. Kamu bisa hubungin dia? Loh, kok sama? Aku malah udah dikirim pesan. Anda tidak dapat mengirim pesan ke kontak ini. Kayaknya aku diblokir deh, Don. Padahal dia janji banget mau balikin uang iuran praktikum aku pagi ini. Hah, diblokir? Serius kamu? Aku pikir HP aku yang error. Wah, nggak bener nih. Padahal kemarin dia bilangnya males banget. Katanya ibunya belum kirim uang saku sampai belum makan. Hah, ke aku bilangnya dompetnya ketinggalan dan harus bayar praktikum hari itu juga. Kok alasannya beda-beda gitu ya? Jangan-jangan kita cuma diporotin doang, Mai. Aku dengar-dengar beberapa sama anak kelas sebelah juga lagi nyariin dia gara-gara masalah yang sama. Wah, gila sih. Kalau beneran kabur, ternyata mukanya doang yang polos, tapi kelakuannya licin banget kayak belut. Aku nggak nyangka banget. Padahal dia kelihatan baik dan ramah banget kalau ngomong. Kok bisa ya tega bohongin temen sendiri kayak gini? Aku mau ke kelas dulu sekalian bilang ke anak kelas buat jangan ada yang ngasih pinjam ke si Riri. Iya, aku juga, biar nggak ada korban lagi. Aku juga sekalian mau nyari dia, siapa tahu aja papasan. Aku duluan ya, Don. Awas aja ya kamu, Riri. Duh, gimana ya Delima? Maaf banget, boleh ganggu waktunya sebentar gak? Aku benar-benar lagi bingung mau minta tolong ke siapa lagi. Riri, ada apa, Ri? Kok kayak yang panik gitu? Ini loh Del, aku ada tugas kelompok yang harus dikumpulin sore ini lewat email. Tapi pakai internet, aku mendadak habis total. Mau beli di counter pulsa, tapi uang cash aku ketinggalan di rumah. Aku benar-benar butuh banget buat beli paket darurat. Cuma 50.000 aja. Alah, kirain kenapa? Pakai hotspot aku aja gimana? Aku ada kuota kok. Aduh, jangan Del, nanti kuota kamu habis. Tugasnya banyak file video yang harus diupload, pasti lama banget. Mending aku beli paket sendiri aja, biar nggak ngerepotin kamu lama-lama. Boleh ya, pinjam 50. Besok pas aku ke sekolah, langsung aku ganti lewat transfer atau cash. Janji deh. Ya udah, ini ada 50.000, pakai dulu aja. Yang penting tugas kamu beres, jangan dipikirin banget, santai aja. Ya ampun Delima, kamu emang benar-benar penyelamat. Padahal kita nggak terlalu deket ya, tapi kamu baik banget mau bantu. Makasih banyak ya Del, kamu emang paling oke deh. Aku janji uangnya bakal aku balikin secepatnya. Aku nggak pernah ingkar janji, jadi kamu tenang aja ya. Iya, sama-sama. Kamu tahu kan kelas aku, minggu depan tolong dibalikin ya. Kamu ke kelas aku aja. Siap, kamu tenang aja, aku pasti balikin uangnya. Kalau aku inget.
Diberitahukan kepada seluruh siswa bahwa mulai besok pagi, seluruh transaksi di lingkungan sekolah, baik itu kantin, koperasi, hingga perpustakaan, wajib menggunakan kartu digital siswa. Tidak ada lagi transaksi menggunakan uang tunai demi keamanan dan ketertiban bersama. Wah, makin canggih aja nih sekolah. Tapi bagus juga sih, jadi nggak perlu ribet bawa kembalian receh yang bikin dompet penuh. Nah, sistem ini bakal mencatat semuanya secara otomatis. Ri, kalau ada transaksi apapun, bakal terekam di pusat data sekolah. Wah, keren banget, Pak. Berarti saldo kita bakal aman banget ya kalau pakai kartu gitu. Bukan cuma saldo yang aman, tapi semua catatan administrasi kamu juga bakal terintegrasi. Jadi sistemnya bisa tahu siapa yang rajin ke perpus, siapa yang jajan paling banyak, sampai hal-hal detail lainnya. Sistem ini nggak bisa dibohongin, karena basisnya data asli siswa. Mantep deh kalau gitu, Pak. Jadi lebih praktis. Nggak sabar pengen nyobain kartunya besok. Iya, Neng Riri. Besok mah tinggal tap aja. Tapi inget ya, kartunya dijaga baik-baik. Jangan sampai dipinjam ke orang lain. Tenang aja, Bu. Kalau soal pinjam-meminjam, saya udah paling jago jaganya. Tapi kalian jangan risau kalau saldonya habis. Kantin masih bisa terima uang tunai. Bu Lastri jangan dipersulit kalau ada siswa yang saldonya habis ya, Bu. Siapa, Bambang? Tenang aja, Pak. Semuanya pasti aman. Ri, aku tadi lihat si Imai sama Doni kayak lagi nyariin orang di depan ruang guru. Mukanya serius banget kayak lagi nyari buronan. Kamu tahu nggak mereka lagi nyari siapa? Oh ya? Mana aku tahu, Tak. Mungkin mereka lagi nyari guru piket kali buat urusan organisasi. Mereka kan sibuk banget orangnya. Iya sih, tadi aku sempet dengar nama kamu disebut-sebut sedikit. Kamu nggak ada urusan sama mereka kan? Urusan apa? Paling mau nanyain tugas. Biasalah, kalau mereka mentok pasti larinya ke aku. Tapi ya gitu, aku lagi males aja nanggepin mereka. Chat mereka aja belum sempet aku buka-buka, saking banyaknya yang masuk. Tapi mereka kayaknya agak kesel gitu, Ri. Hati-hati aja ya kalau ketemu. Aman, Tak. Dunia ini luas, tinggal pinter-pinter kita aja milih jalan biar nggak papasan. Lagian kalau akun lama udah bising sama orang-orang gak jelas, ya tinggal ganti nomor baru. Beres kan? Hidup itu jangan dibikin ribet. Yang penting sekarang kita fokus sama kartu digital baru kita. Katanya saldonya udah bisa diisi ya. Oh iya, udah bisa mulai hari ini. Tapi tetap aja aku ngerasa aneh kalau nggak pegang uang cash. Justru itu serunya. Era baru, gaya baru, identitas baru juga. Bu Lastri, bakso uratnya 1 ya. Pakai bihun aja, nggak usah pakai mie kuning. Kerupuknya 2. Siap, Neng Riri. Wah, tumben nih, langsung mesen banyak. Biasanya cuma gorengan 1. Lagi pengen perbaikan gizi, Bu. Kebetulan dapat rezeki nomplok dari kemarin. Bayarnya langsung tap di sini kan? Iya, Neng. Tambahin aja di mesin yang kecil itu. Nanti keluar struknya. Kok lama ya, Bu? Sinyalnya lagi jelek apa gimana? Wah, nggak tahu ya. Tadi anak-anak sebelum Neng lancar-lancar aja tuh. Coba sekali lagi deh. Woi, petan dong, lapar nih, jangan lama-lama otapnya. Sabar dikit, kenapa sih? Ini mesinnya lagi error kali. Loh, Neng, ini kok nggak muncul saldo, Neng? Malah muncul tulisan menunggu penyelesaian kewajiban. Di bawahnya ada nama Imai, nominalnya 200.000. Ini saldo apa ya, Neng? Kok Ibu baru lihat ada tampilan begini? Hah? Imai? Kewajiban apa sih, Bu? Itu mungkin virus kali ya? Iya, sistemnya pasti kena hack. Udah deh, Bu, saya bayar cash aja dulu kalau gitu. Gak bisa, Neng. Aturan sekolah kan udah jelas, semua wajib digital. Kalau mesinnya nolak, Ibu gak berani kasih makanannya. Coba Neng lapor ke bagian IT deh. Takutnya kartu Neng yang bermasalah. Iya, nanti saya urus. Gak jadi beli deh.
Permisi Pak Danu, saya mau bayar denda buku yang telat kemarin pakai kartu digital ya Pak. Oh, Neng Riri, iya silakan tempel di sini ya. Sekarang perpus sudah terhubung sama server pusat, jadi datanya langsung masuk ke rapot kedisiplinan juga. Loh, kok muncul peringatan begini? Selesaikan transaksi tertunda dengan pihak ketiga. Bentar, Bapak cek rinciannya ya. Pak, gak usah dicek detailnya. Mungkin itu cuma salah input dari operator pusat. Saya bayar besok aja deh kalau sistemnya lagi error. Bentar dulu, Ri. Ini otomatis muncul di layar publik. Lihat ini, ada daftar nama Imai 200.000, Doni 100.000, dan Delima 50.000. Ini maksudnya apa ya? Kamu ada sangkutan sama mereka? Lah Riri, itu nama aku kok ada di situ dan itu angka 50.000. Itu kan uang yang kamu pinjam kemarin buat alasan beli paket data. Delima, itu salah paham. Ini mesinnya ngaco. Pak Danu, tolong matiin dulu layarnya Pak. Gak bisa, Neng. Ini sistem otomatis. Selama kamu gak selesaikan tanggungan ini, kartu kamu terkunci untuk semua fasilitas sekolah, termasuk pinjam buku atau akses internet perpus. Wah, gila sih. Jadi kamu beneran bohong soal uang itu sampai masuk ke sistem sekolah segala. Malu-maluin banget kamu, Ri. Bu Aris, mau bayar uang karya wisata kelas 12 nih kartunya. Oke, tunggu sebentar ya. Ibu scan dulu. Aduh Neng, ini sistemnya menolak transaksi kamu. Muncul notifikasi, status pengguna tidak kredibel. Kamu ada masalah apa sama sistem digital kita? Gak ada Bu, saldo saya banyak kok. Saya baru aja sih kemarin 2 juta. Masalahnya bukan di saldo Riri, tapi sistem mendeteksi ada belasan kontrak sosial yang belum kamu penuhi. Di sini tertulis kamu harus melunasi utang ke 15 orang teman kamu sebelum bisa bayar iuran sekolah. Kalau enggak, uang kamu di kartu ini bakal beku. Woi, lama amat sih, antrean panjang nih. Iya, itu kenapa sih? Wah, lihat tuh layarnya, daftar utang ya. Gila, banyak banget korbannya. Bisa diem gak sih? Ini cuma kesalahan sistem. Maaf Ri, ibu nggak bisa bantu. Sistem digital ini jujur banget. Dia narik data dari laporan yang masuk dan verifikasi saldo. Terus apa yang harus saya lakukan, Bu? Saran ibu hubungi nama-nama yang ada di daftar ini. Minta mereka konfirmasi pembayaran. Baru kartu kamu akan aktif lagi. Bukan cuma nggak bisa bayar sekolah, kamu bahkan nggak bisa masuk gerbang otomatis besok kalau ini belum beres. Jadi aku bener-bener harus nemuin mereka semua, Bu. Iya, nggak ada cara lain, Ri. Layar ini nggak bisa dibohongi sama alasan apapun. Please, kali ini aja. Cuma mau beli minum, haus banget. Tenggorokan rasanya kering. Peringatan, pengguna atas nama Riri terdeteksi melakukan pelanggaran integritas sosial. Transaksi dibatalkan. Wah, lihat tuh, gila namaku muncul paling atas. Doni 100.000, belum terbayar. Jadi bener ya Ri, selama ini kamu cuma manfaatin kita. Lihat tuh, namaku juga ada 200.000, Ri. Keterlaluan banget ya kamu. Kita percaya sama kamu karena kita itu teman, tapi kamu malah blokir kita semua. Seolah-olah kita ini pengemis yang ganggu hidup kamu. Enggak, matiin layarnya, itu error. Aku nggak bermaksud kayak gitu. Error gimana? Itu sistemnya narik data dari chat kita yang kamu abaikan, Ri. Lihat ada tulisan status kontak diblokir. Mesin ini ngebongkar semua kelakuan kamu. Wah, pantesan tiap hari ganti gaya. Ternyata pakai duit temen-temennya. Malu-maluin banget, sumpah. Maafin aku, tolong matiin layarnya. Aku janji bakal ganti. Aku bakal buka blokirannya sekarang. Tolong jangan liatin aku kayak gitu.
Imai, Doni, boleh aku minta waktunya sebentar gak? Ada apa lagi, Ri? Aku baru aja dapat uang dari hasil jual laptop lama sama bantuin sepupuku jualan online. Barusan aku udah transfer sisa utang ke kalian. Coba dicek ya. Oh iya, udah masuk Ri, pas 100.000. Aku minta maaf ya, bukan cuma soal uangnya, tapi soal caraku yang jahat banget karena mutus kontak gitu aja. Aku benar-benar ngerasa bodoh karena mikir uang itu lebih berharga daripada kepercayaan kalian. Jujur ya Ri, kita kecewa banget kemarin. Tapi pas lihat kamu usaha buat nyicil satu-satu ke anak-anak kelas lain juga, aku mulai ngerasa kamu emang mau berubah. Iya Mai, setiap satu nama hilang dari layar kartu digital itu rasanya beban di pundakku berkurang 1 kilo. Sekarang daftar itu udah kosong total, kartuku udah bisa dipakai lagi. Tapi aku mutusin buat lebih hati-hati sekarang. Ya udah, yang penting jadi pelajaran buat kita semua. Jangan diulangi lagi ya Ri. Kalau kita emang kecil, tapi sistemnya digital lebih galak daripada guru BK kalau soal kejujuran. Iya Don, ternyata benar lari dari orang itu gampang, tapi lari dari tanggung jawab itu nggak akan pernah bisa. Makasih ya, masih mau maafin aku. Woi, jangan mendadak dong, bikin kaget tahu nggak? Aduh maaf. Iya, kenapa pakai marah-marah segala sih? Aku tuh belum terbiasa bawa mobil di jalanan rame. Ngapain pada nyelip semua sih? Aku jadi bingung ngambil arah yang mana. Aku bener-bener panik. Aku kalau tadi nggak bawa mobil ke sini, pasti aku nggak bakal kejebak macet. Awas Bu! Siti, kamu itu matanya kemana sih? Aku mau barang segini banyak, malah nggak dibantuin. Maaf Bu, Siti kira ibu langsung masuk rumah. Harusnya kamu itu peka Siti. Masa majikan bawa barang banyak didiemin? Harus nunggu disuruh dulu baru gerak gitu ya? Maaf Bu, Siti salah. Kamu kerja di sini tuh dibayar, jadi harus sigap. Jangan mau sengaja pura-pura nggak lihat. Enggak Bu, Siti nggak sengaja. Siti minta maaf. Besok-besok Siti lebih sigap lagi. Bawa ini masuk, jangan cuma berdiri aja kayak patung. Iya Bu. Lain kali atau kamu itu dipakai. Jangan bikin aku emosi terus setiap hari. Baik Bu. Cepet Bu masuk, ngapain malah diem di luar? Iya Bu, ini mau masuk. Salah dikit, dimarahinnya udah kayak pantau. Begini amat nasib jadi pembantu. Kerjaan udah beres semua. Sekarang waktunya buat quality time buat scroll medsos. Duh, niat hati buka sosmed buat quality time ternyata malah bikin bad mood. Ngeliat orang-orang pada upload foto liburan, bikin iri aja deh. Tapi kenapa ya hidup orang-orang pada enak banget, bisa foto-foto cantik kayak gitu, bisa makan enak di restoran mahal, sedangkan aku kerja juga, kerjaan kotor. Loh, ini si Rina tetangga aku kan? Dia beli mobil baru. Ya ampun, kok bisa sih? Mana kelihatan pamer banget, mentang-mentang punya mobil baru. Padahal dulu kerjaannya sama kayak aku. Kok sekarang nasib dia beda sih? Orang-orang kok gampang banget ya punya barang mahal. Aku juga pengen kelihatan sukses, pengen kelihatan punya sesuatu yang bisa dibanggain. Kapan ya aku bisa kayak gitu? Apalah daya, aku cuma pembantu. Apa aku berhenti aja ya kerja di rumah ini? Kalau aku di sini terus, aku nggak bakal punya apa-apa. Gaji juga cuma cukup buat makan doang. Tapi mau kerja di mana? Ijazah aku aja cuma SMP. Siapa yang mau terima aku? Ngelamar jadi buruh pabrik aja nggak bakal keterima. Hidup aku mentok di sini aja. Padahal pengen juga ngerasain duduk di mobil sendiri kayak orang-orang. Aku udah bisa ngebayangin sih kalau punya mobil. Aku duduk, pegang setir, terus bawa mobilnya sambil divideoin. Pasti rasanya beda kalau punya mobil sendiri. Tapi nyatanya aku cuma pembantu, mustahil bisa kebeli mobil.
Ya udahlah, aku emang cuma ditakdirin jadi pembantu. Siti, aku sama Pak Yoko berangkat sekarang karena ada kerjaan keluar kota. Paling pulang besok malam. Kamu bisa kan handle rumah? Iya, bisa Bu. Nanti kamu rapiin semua ruangan, jangan ada yang berantakan ya, Siti. Iya, siap Pak. Oh iya, di mobil masih ada belanjaan yang belum diambil. Nanti kamu ambil, terus taruh di dalam wardrobe karena itu isinya baju semua. Iya Bu, nanti aku ambil. Siti, nanti tolong sekalian kamu bersihin bagian dalam mobilnya ya. Kemarin ketumpahan makanan soalnya, tapi beresin dalamnya aja, luarnya nggak usah. Iya Bu. Rumah jangan lupa kamu kunci yang benar, jangan sampai ceroboh. Pastiin juga mobil di garasi aman, jangan sampai kenapa-napa. Iya Bu, tenang aja. Sini, biar saya aja yang bawa. Ya udah, ayo sayang kita berangkat. Hati-hati di jalan Pak, Bu. Akhirnya aku ngerasa lega karena nggak diomel-ngomel. Wangi banget kayak mobil di showroom. Pantes wangi, orang mobil baru. Enaknya jadi orang kaya, bisa tiap hari duduk di sini. Kalau aku punya mobil begini, mungkin orang juga bakal nyangka kalau aku orang kaya. Bener-bener idaman banget. Harus bersih, biar nginya besar, nggak ngomel-ngomel. Lah, kuncinya masih di sini. Bu Luna bilang ke aku jangan ceroboh. Dia sendiri juga ceroboh ninggalin kunci di sini. Kalau ada yang nyuri gimana? Pasti yang disalahin aku lagi. Ngapain juga aku pegang-pegang? Nanti kalau ketahuan aku yang kena. Kayaknya boleh juga nih buat foto-foto. Kapan lagi aku bisa foto di dalam mobil kayak gini? Aku juga pengen pamer kayak orang-orang. Ya walaupun mobil majikan sih. Orang-orang kalau foto gimana sih gayanya? Aduh, dasar katro. Udahlah, gimana aja. Fotonya mau aku posting di sosmed Kayaknya nggak bakal ada yang tahu kalau ini mobil majikan aku. Beresin mobil udah beres, sekarang tinggal mandi. Bentar-bentar, majikan aku kan pulangnya besok, berarti aku bebas ngapain aja di rumah. Oh iya, kenapa aku nggak foto-foto di depan mobilnya juga, biar orang makin percaya. Aman, kayaknya nggak ada yang lihat. Kalau aku foto di sini, pasti makin kelihatan kalau ini mobil aku. Orang-orang bakal percaya kalau aku punya mobil. Nah gini kan makin keren. Kelihatannya kayak orang yang punya mobil. Aku harus upload yang banyak di sosmed biar orang-orang pada iri. Captionnya syukuri yang ada. Basi amat captionnya. Udahlah biarin. Aku yakin setelah foto yang diupload bakal banyak yang kepo sama aku. Mereka pasti stalking sosmed aku. Ternyata gini ya rasanya punya mobil. Gak apa-apa punya majikan, hitung-hitung simulasi dulu. Nah kan, ada yang nge-like, ada yang komen juga. Berarti benar, orang-orang bakal ngelirik aku kalau aku punya sesuatu yang dibanggain. Kayaknya kalau aku numpang foto doang, orang-orang belum percaya deh. Aku kepikiran buat keluar pakai mobil ini. Kebetulan kan aku bisa nyetir. Gak apa-apa kali ya, aku yakin majikan aku gak bakal tahu. Siang Bu, mau keluar ya? Iya Pak. Ibu sendirian aja, Bu Luna nggak ikut? Enggak Pak, aku sendiri soalnya Bu Luna lagi pergi. Oh pantes, kirain lagi jalan bareng keluarga. Mobilnya baru ya Bu, kinclong banget tuh. Iya Pak, tapi ini aku lagi buru-buru, boleh langsung kan Pak? Oh iya silakan, hati-hati di jalan ya Bu. Iya Pak, makasih.
baru kali ini aku diperlakukan kayak gitu. Seru juga ya jadi orang kaya, bisa dihormatin orang-orang. Itu artinya aku cocok banget kalau punya mobil. Tampangnya emang gak cocok jadi pembantu. Anggap aja mobil sendiri, aku bisa kemanapun yang aku mau. Karena kalau cuma foto-foto doang, rasanya kurang. Jadi mending sekalian muter-muter bentar. Sekarang aku cari tempat yang rame, biar menarik perhatian orang-orang. Tenang Siti, santai aja. Anggap ini mobil sendiri, gak boleh kelihatan kaku, biar orang-orang percaya kalau ini mobil aku sendiri. Aku nunggu di sini sampai ada orang yang notice kalau ini mobil mahal dan aku pemiliknya. Lihat deh, itu mobil siapa ya? Bagus banget. Iya, jarang-jarang ada mobil kayak gitu di sini. Yang punyanya pasti orang kaya tuh. Sekalian foto-foto lagi buat ngasih makan Instastory. Aduh, makin keren aja deh. Kalau gini sih semua orang yang ngeliat story aku bakal kagum dan percaya kalau aku udah sukses. Mobilnya baru ya mbak? Keren banget deh. Iya dong bu. Ini pasti mahal ya, soalnya jarang loh yang punya mobil begini. Ya mahal lah, udah pasti kalian gak bakal mampu beli. Sombong amat sih. Udah yuk, kita pergi. Wah, kok baper sih? Bilang aja iri karena gak bisa naik mobil mewah begini. Kayaknya aku harus pulang sekarang. Udah kelamaan. Lagian asupan Instastory juga udah cukup. Aku balik sekarang aja deh. Ya ampun, kok jadi rame sih? Perasaan tadi sepi. Aku belum berani kalau bawa mobil di jalanan rame begini. Pelan-pelan aja Siti, pelan, jangan panik. Aku yakin bisa ngelewatin situasi ini. Woi, jangan mendadak dong, bikin kaget tau gak? Aduh maaf. Iya, kenapa pakai marah-marah segala sih? Aku tuh belum terbiasa bawa mobil di jalanan rame. Ngapain pada nyelip semua sih? Aku jadi bingung ngambil arah yang mana. Aku bener-bener panik. Aku kalau tadi nggak bawa mobil ke sini, pasti aku nggak bakal kejebak macet. Awas bu! Ya Allah! Astagfirullah! Apa itu? Gak mungkin nabrak. Aduh! Makanya nyetir tuh yang benar. Kalau nggak bisa nyetir, jangan sosokan bawa mobil. Bikin bahaya tau gak? Iya maaf, aku nggak sengaja. Ya Allah, lecet. Gimana ini? Gimana ngomongnya ke majikan aku kalau mobilnya baret begini? Bu Luna pasti marah banget. Aku harus gimana sekarang? Gak mungkin langsung pulang. Aku harus cari bengkel dulu. Pasti ada cara buat tutupin baretnya. Pak, itu lecetnya bisa dibenerin gak ya? Tolong dicek dulu deh. Waduh, ini mah parah banget, Mbak. Bodinya juga penyok banget ini. Parah banget ya, Pak. Tapi bisa disamarin kan? Biar nggak kelihatan banget bagian lecet-lecetnya. Kalau mau rapi harus ketok sama cat ulang. Tapi biayanya lumayan mahal sih. Berapa, Pak? 30 jutaan lah kurang lebih. Gak bisa yang murah aja, Pak. Aku cuma minta biar nggak terlalu kelihatan yang lecetnya. Soalnya mobil ini punya majikan aku. Loh, terus ini punya siapa? Soalnya mobil ini bukan punya aku. Ini mobil majikan aku, Pak. Aku cuma pembantu. Aku nekat pakai, terus malah kejadian begini. Aku takut banget. Ya Allah, Mbak, ini urusannya bisa panjang loh kalau ketahuan. Aku cuma bisa poles sama tambal dikit sih, tapi bekasnya tetap kelihatan. Gak apa-apa deh, yang penting sekilas nggak kelihatan. Aku mohon Pak, aku benar-benar nggak punya uang. Ya udah, aku bantu sebisanya aja ya Mbak. Tapi kalau nanti majikan kamu marah, itu di luar tanggung jawab saya ya Mbak. Iya Pak, aku ngerti. Aku salah, aku juga nyesel banget. Duduk dulu aja Mbak, aku kerjain sebisaku ya.
sekarang aku cuma bisa nyesel. Siti, dasar ceroboh. Loh, bentar. Ini apaan? Kenapa cantik? Ini kenapa bodinya? Mas, mobilnya kok jadi gini? Siti, sini kamu. Iya, Bu. Jelasin ini apa? Aku tinggal sehari, kenapa mobil aku jadi begini? Kamu pelakunya kan? Itu cuma lecet sedikit, Bu. Sedikit? Kamu pikir aku buta? Ini lecet parah dan udah kebaca kalau ini bekas nabrak. Siti, kamu ngapain aja di rumah? Maaf Pak, Siti salah. Jawab jujur, kamu apain mobil ini, ha? Siti pakai mobilnya Bu. Kamu pakai? Siapa yang ngasih izin? Gak ada Bu, Siti nekat pakai, tapi nggak sengaja malah nabrak. Berani-beraninya kamu yang lancap pakai mobil majikan tanpa izin. Aku titip rumah sama mobil, kamu malah bawa buat jalan seenak jidat kamu. Astaga Siti, kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakuin? Ini keterlaluan, kamu kayak nggak punya etika. Siti cuma pengen foto Pak, terus jadi kebablasan. Foto? Oh, jadi kamu pamer mobil majikan kamu sendiri soalnya itu punya kamu. Dasar nggak tau malu. Maaf Bu, Siti nyesel. Nyesel itu nggak ada gunanya. Sekarang mobil ini rusak. Emang kamu bisa tanggung jawab, ha? Terlaluan kamu. Kepercayaan aku kamu udah hancur, Siti. Ini jelas nggak murah buat benerinnya. Pokoknya kamu harus siap bertanggung jawab. Dasar pembantu nggak tahu diri. Kamu ngerti nggak sih, perbuatan kamu itu bukan hal sepele. Siti ngerti Pak, Siti emang hilaf udah lancang. Jangan dipelintir. Kalau salah ya udah ngaku salah aja. Iya Siti salah Bu, Siti ngaku salah. Iya, aku salah karena udah ketangkep basah. Karena nggak mikir dulu sih sebelum berbuat sesuatu. Nyesel aku udah percaya sama kamu. Selama ini kita udah baik loh sama kamu, kok malah ngecewain kayak gini ya? Iya Pak, makanya Siti nyesel. Tolong maafin Siti Pak, Bu. Enak banget minta maaf doang. Siti mohon Bu, kasih Siti kesempatan. Siti siap ganti rugi. Kerja tanpa gaji juga nggak apa-apa. Kamu pikirin cuma soal uang. Siti gak punya apa-apa lagi Bu. Justru karena itu kamu harus belajar tanggung jawab. Aku udah yakin kalau mulai besok kamu nggak kerja di sini lagi. Bu, jangan Bu. Putus aku udah bulat. Kita masih kasih waktu kamu beresin barang kamu malam ini. Siti benar-benar minta maaf Bu. Pak, tolong kasih kesempatan. Ambil barang kamu sekarang juga. Tapi ingat, kita nungguin tiket baik dari kamu buat ganti rugi. Ini semuanya ya? Mbak, totalnya jadi 3 juta. Hitung lagi aja uangnya. Takut kurang. Gak perlu Pak, gak apa-apa. Aku juga lagi buru-buru, jadi langsung angkut aja. Ya sudah, kalau nanti masih ada, kabarin lagi aja ya. Siti, kambing-kambing itu kemana? Kok kandangnya kosong? Aku jual Bu kambingnya. Kamu jual? Semua? Kenapa? Aku lagi kepepet Bu. Sebenarnya aku pulang bukan karena aku nggak betah kerja, tapi aku dipecat. Apa? Dipecat? Iya, aku dipecat. Aku bikin masalah besar. Aku pakai mobil majikan tanpa izin, terus mobilnya rusak. Aku harus ganti. Uang hasil jual kambing ini mau aku pakai buat ganti rugi.
Ya Allah, Siti, kenapa kamu gak bilang sama ibu? Aku malu, Bu. Aku bener-bener bodoh. Dan semua ini gara-gara aku pengen pamer. Terus sekarang kita mau makan apa? Kamu gak kerja. Sumber pendapatan ibu cuma dari kambing itu. Tapi malah ludes. Maaf, Bu. Aku janji aku bakal cari kerja lagi. Apapun bakal aku lakuin asal kita bisa makan. Aku gak mau ibu nanggung akibat dari kesalahan aku terus. Janji kamu itu yang ibu pegang sekarang. Jangan selalu ceroboh karena kamu itu bukan anak kecil. Pikir dulu sebelum berbuat apapun. Iya, Bu, ini jadi pelajaran terakhir buat aku. Tolong jangan benci aku karena aku gak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Assalamualaikum sahabat hijrah sekalian. Seneng banget bisa ketemu lagi di siang yang berkah ini. Gimana kabarnya? Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam ya, soal gimana caranya menjaga kepercayaan pasangan. Karena jujur itu lebih indah sahabat. Jadi sahabat sekalian, kejujuran itu bukan cuma soal gak bohong, tapi soal keseleraan antara apa yang kita ucapkan di depan orang dan apa yang kita lakukan saat sendirian. Allah itu maha melihat. Dia tahu setiap sudut hati kita yang paling... Agak mepet sini sayang. Senyumnya yang ikhlas ya. Jangan kaku gitu. Nanti dikira orang kita lagi berantem. Iya mas, ini udah senyum kok. Tapi apa nggak kemalaman buat posting? Nggak ada kata terlambat buat siar. Udah, siap ya? 3, 2, 1. Assalamualaikum sahabat hijrah sekalian. Malam ini saya sedang duduk berdua dengan bidadari surga saya. Banyak yang tanya, Mas Ajun, kok bisa sih rumah tangganya adem terus? Jawabannya cuma satu, libatkan Allah dalam setiap urusan. Betul mas, sabar dan syukur itu pondasinya. Dunia ini cuma titipan sahabat. Harta, jabatan, bahkan pasangan adalah amanah. Jangan sampai kita lalai. Istri adalah cerminan suami. Kalau kita bimbing dengan lembut, insya Allah jalannya berkah. Tag pasangan kalian di bawah ya. Mari kita sama-sama belajar jadi lebih baik. Barakallahu fikum. Tolong ambilin minum dong. Seret nih tenggorokan. Iya mas, tadi mas bagus banget ngomongnya. Mas beneran ngerasa aku dari surga? Itu kan bahasa konten nak, biar engagementnya naik. Udah ah, jangan baper. Buruan ambil minumnya. Aku mau lanjut balas komen nih. Aku beneran gak nyangka loh Mas Ajun mau ngajak aku ketemu. Kan Mas Ajun sibuk banget, followersnya juga udah ratusan ribu. Sesibuk apapun aku, kalau buat kamu pasti selalu ada waktu. Followers itu cuma angka Laila, tapi kamu itu nyata. Aku ngerasa ada koneksi beda sejak pertama kali kita DM-an. Tapi Mas Ajun di video kan kelihatan agamis banget. Aku jadi minder. Aku kan belum bener-bener menutup aurat mas. Laila, dengerin aku. Allah itu melihat dari hati, bukan sekedar kain yang menutupi. Aku justru lebih suka proses. Aku pengen bimbing seseorang dari nol, bukan yang ngerasa udah paling suci. Kamu punya hati yang tulus, itu yang mahal. Mas Ajun itu baik banget ya. Istri Mas Ajun pasti beruntung banget punya suami kayak emas. Jujur ya Laila, kadang apa yang kelihatan di foto itu nggak seindah kenyataannya. Ada hal-hal yang nggak bisa aku ceritain ke publik. Aku cuma manusia biasa yang juga butuh dimengerti, butuh tempat buat jadi diri sendiri tanpa harus ceramah terus. Dan pas ngobrol sama kamu, aku ngerasa beban itu hilang. Aku siap kok jadi pendengar Mas Ajun. Kalau Mas Ajun lagi capek sama dunia medsos, lari aja ke aku. Makasih ya, kamu benar-benar jawaban dari doa-doa aku akhir-akhir ini.
strategi Pak Jun soal marketing berbasis value ini beneran tembus target, Pak. Klien kita senang banget brand mereka jadi kelihatan lebih bersih dan dipercaya masyarakat. Alhamdulillah, kuncinya itu cuma satu, integritas. Di zaman sekarang orang udah capek sama iklan yang jualan produk doang. Mereka butuh sosok, mereka butuh sesuatu yang bisa dipercaya soal moral. Itulah kenapa saya selalu tekankan, kita harus jadi teladan sebelum jualan. Tapi Pak, ada beberapa akun yang mulai tanya-tanya soal kehidupan pribadi brand ambasador kita. Apa kita perlu buat konten rumah tangga mereka juga? Tentu, keluarga itu unit terkecil dari sebuah negara. Kalau keluarganya kelihatan harmonis, otomatis kepercayaan publik naik. Contohnya saya nggak segan bagi momen sama istri karena saya pengen nunjukin kalau kesuksesan lelaki itu ada dari doa istri di belakangnya. Itu nilai jual yang nggak ternilai. Bapak beneran panutan kami, Pak. Jarang ada bos yang sukses tapi tetap rendah hati dan gak neko-neko sama perempuan lain. Dunia itu penuh fitnah, Mas. Kalau kita nggak pegang prinsip, gampang goyah. Sudah, kita cukupkan meetingnya. Saya ada janji pengajian kecil-kecilan. Diana, meetingnya ngebosenin banget. Pengen cepet-cepet selesai biar bisa dengar suara kamu yang jauh lebih adem daripada dengerin grafik perusahaan. Aku gak sabar buat ketemu Diana. Ngapain sih dia nelpon segala? Bikin kesel aja. Pasti nyuruh pulang nih. Baru pulang Mas, makan dulu ya. Ini aku masakin lodeh kesukaan Mas sama ikan asin mumpung masih hangat. Aku udah makan di luar tadi sama orang kantor. Kenapa nggak nanya dulu sih lewat WA? Kan nggak mubazir masakannya. Tadi aku WA jam 5 sore, cuma centang satu Mas. Aku pikir Mas lagi di jalan atau HP-nya mati. Tadi aku juga nanya soal pengajian besok. Mas jadikan nemenin aku. Nah, kamu lihat kan aku baru balik jam segini. Capek cari duit buat bayar cicilan rumah sama mobil ini. Masa besok masih dipaksa buat ikut pengajian ibu-ibu? Aku ini tiap hari udah jualan agama di kantor, di medsos. Masa di rumah pun aku nggak boleh istirahat dari situ semua? Tapi Mas, kata Ustadz di video Mas kemarin, sesibuk apapun suami harus tetap bimbing istri. Itu video buat orang lain, Nak. Buat konsumsi publik supaya citra kita bagus. Kamu harusnya paham posisi aku. Jangan karena satu video kamu jadi banyak nuntut. Kalau kamu mau pintar agama, baca buku aja tuh di perpus bini yang aku buatin. Jangan ganggu waktu istirahatku. Bukan nuntut Mas, aku cuma pengen kita ngobrol kayak dulu, yang beneran ngobrol, bukan cuma buat direkam. Udah, aku mau ke kamar mandi. Pusing dengernya. Kalau mau makan, makan aja sendiri. Nggak usah nungguin aku. Kalau kamu kayak gini terus, aku nggak kuat Mas. Setiap hari rasanya mau nyerah. Mungkin aku harus pikirin baik-baik. Ini demi masa depan aku. Mas, kamu beneran gak apa-apa ke sini malam-malam? Gak dicariin tuh sama istri kamu? Atau nanti kalau ada tetangga yang lihat gimana? Istriku itu orangnya penurut. Dia percaya banget kalau aku lagi ada proyek di luar kota. Lagian di sini kan privasinya terjaga. Aku cuma pengen tenang sebentar sama kamu, lepas dari semua tuntutan orang-orang yang anggap aku suci. Aku kadang ngerasa bersalah Mas, tapi pas lihat video-video kamu di Instagram yang bahas soal cinta itu anugerah, aku jadi ngerasa mungkin pertemuan kita ini juga anugerah. Setiap pertemuan itu sudah dituliskan salah. Mungkin jalannya memang sedikit rumit, tapi kamu tahu kan, di dunia yang penuh kepalsuan ini, cuma saat bareng kamu aku ngerasa dihargai sebagai pria, bukan cuma sebagai Mas Ajun yang soleh. Kamu itu pinter, mandiri, dan ngerti banget gimana cara manjain aku. Itu yang gak aku dapat dari rumah. Bisa aja sih alasannya. Tapi kalau nanti aku pengen kita liburan bareng ke luar negeri gimana? Kamu bisa izinnya? Gampang, aku tinggal bilang ada undangan seminar internasional atau kunjungan dakwah. Mereka bakal percaya aja kok. Selama casingnya bagus, isinya nggak bakal ada yang curiga. Udah, jangan bahas itu lagi. Malam ini cuma ada aku dan kamu.
Itu Mas Ajun yang sering bagi tips keluarga Sakinah ya. Aslinya lebih ganteng ya, kalem banget wajahnya. Ada yang bisa saya bantu Pak Jun? Mau cari referensi buku baru untuk kontennya? Iya Mas, saya lagi cari literatur yang lebih dalam soal menjaga hati. Sebagai suami, saya merasa masih banyak kekurangannya. Jadi harus terus belajar supaya bisa bimbing istri di rumah dengan lebih baik lagi. Ilmu itu nggak ada habisnya kan? Masya Allah, Bapak emang luar biasa. Jarang ada publik figur yang mau belajar terus kayak gini. Saya cuma hamba biasa Mas. Oh iya, tolong bungkuskan buku ini ya. Sama saya mau ke sebelah sebentar, mau cari kado buat relasi. Lela suka yang begini nih, yang alurnya manis tapi berani. Nanti aku bilang aja ini buku motivasi diri pas aku kasih ke dia. Dia mah gak bakal banyak tanya. Semuanya jadi 250.000 Pak. Mau pakai plastik, pakai kertas kado yang beda ya Mas. Yang satu buat saya baca sendiri, yang satu buat hadiah kejutan buat orang spesial yang udah dukung saya selama ini. Terima kasih Mas. Makasih ya Mas, sudah luangin waktu. Aku tahu jadwal kamu padat banget buat isi kajian dan konten. Aku ngerasa gak enak banget kalau ganggu kamu. Diana, dengerin aku. Buat apa aku sibuk ngurusin urusan orang banyak kalau orang seistimewa kamu malah ngerasa sendirian. Aku tuh justru butuh kamu buat menarik aku balik ke bumi. Di luar sana semua orang nuntut aku jadi sempurna. Cuma sama kamu aku bisa jadi Ajun yang biasa. Tapi Mas, aku sering ngerasa jahat. Aku lihat postingan kamu sama istri kamu. Kalian kelihatan bahagia banget. Kadang aku mikir, aku ini apa di hidup kamu? Diana, kamu tahu kan di dunia media sosial itu kita harus nampilin apa yang orang pengen lihat. Itu tuntutan profesionalitas, tapi hati nggak bisa bohong. Hubunganku sama istri itu sudah lama jadi sekedar tanggung jawab formalitas. Kita cuma rekan kerja dalam membesarkan citra. Tapi sama kamu, ini soal rasa yang gak aku bisa jelasin pakai dalil apapun. Jadi semua kemesraan di video kamu itu cuma acting? Demi menjaga ketenangan banyak orang, aku harus berkorban perasaan. Tapi tiap malam sebelum tidur, justru kamu yang ada di pikiran aku. Kamu wanita hebat, mandiri, cerdas. Aku butuh sosok yang bisa diajak diskusi level tinggi kayak kamu, bukan cuma yang nungguin di dapur. Aku sayang banget sama kamu Mas. Aku rela nunggu sampai kapanpun, sampai kamu siap jujur ke dunia. Sabar ya sayang, semua ada waktunya. Sekarang nikmatin dulu makan malam kita. Mas, ini susunya diminum dulu ya, biar gak masuk angin. Dari tadi di depan komputer terus. Taruh aja di situ, jangan deket-deket, nanti tumpah ke keyboard. Mahal ini. Mas, tadi sore ibu telepon. Beliau tanya kalau Mas Ajun udah jarang pulang ke kampung. Ibu kangen katanya. Terus ibu juga tanya soal cucu. Anak, bisa gak sih jangan bahas hal yang bikin aku pusing lagi kerja? Kamu lihat gak aku lagi ngapain? Ini video buat sponsor besok pagi. Kalau telat posting, kita kehilangan kontrak. Soal cucu, ya bilang aja kita lagi ikhtiar. Susah banget apa jawabannya? Bukan gitu Mas, kita kan udah lama nggak, ya maksud aku gimana ada cucu kalau Mas tiap pulang langsung tidur atau sibuk main HP. Mas di video ngomong soal waktu berkualitas buat istri, tapi praktiknya mana Mas? Ya ampun nak, video itu kan pesan buat orang umum, buat edukasi. Kamu sebagai istri public figure harusnya bangga suami kamu bisa ngasih manfaat buat jutaan orang, bukan malah rewel soal waktu. Kamu kurang apa sih? Rumah bagus ada, uang belanja cukup, mobil ada. Kurang-kurangin deh ngeluh, gak bersyukur banget jadi orang.
aku nggak butuh semua itu. Kalau suami aku sendiri ngerasa aku ini beban. Aku cuman pengen Mas yang dulu, yang belum kenal filter kamera. Udah deh, mending kamu keluar. Aku mau fokus. Jangan sampai editan video kebahagiaan rumah tangga ini rusak gara-gara mood aku berantakan karena kamu. Keluar, nak. Tubuh adalah amanah, harus dijaga agar kuat beribadah. Jangan lupa olahraga ya sahabat. Oke pos. Sayang, aku habis lari nih. Tiba-tiba kepikiran kamu. Kamu lagi apa? Udah makan sore? Jangan capek-capek ya. Nanti kalau kamu sakit, siapa yang semangatin aku? Diana, tadi aku lihat bunga di taman. Warnanya mirip sama baju yang kamu pakai pas kita makan malam kemarin. Cantik banget. Jadi makin gak sabar pengen ketemu kamu lagi. Minggu depan kita escape sebentar yuk. Wah, Mas Ajun, sehat terus ya Mas. Istrinya mana? Biasanya di konten bareng. Pak Bambang, istri saya lagi ada urusan di rumah. Jadi saya lari sendirian dulu. Titip salam ya buat keluarga di rumah, Pak. Mari, Pak. Oke Ajun, hari ini bahas soal kejujuran dalam rumah tangga. Topik ini selalu laku keras. Pastikan mata kamu kelihatan tulus pas natap kamera. Cek cek 1 2. Oke, suaranya jernih. Hari ini target penonton harus tembus 10.000. Kalau sukses, kontrak sama brand sarung itu pasti gol. Mas, aku ke rumah ibu ya. Mas kayaknya lagi sibuk banget, jadi aku nggak mau ganggu. Baguslah kalau dia pergi. Jadi nggak ada suara berisik dari dapur pas aku lagi live. Assalamualaikum sahabat hijrah sekalian. Seneng banget bisa ketemu lagi di siang yang berkah ini. Gimana kabarnya? Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam ya, soal gimana caranya menjaga kepercayaan pasangan. Karena jujur itu lebih indah sahabat. Jadi sahabat sekalian, kejujuran itu bukan cuma soal gak bohong, tapi soal keseleraan antara apa yang kita ucapkan di depan orang dan apa yang kita lakukan saat sendirian. Allah itu maha melihat. Dia tahu setiap sudut hati kita yang paling gelap sekalipun. Jangan sampai kita jadi orang yang merugi karena punya dua wajah. Wah, ini komentarnya cepet banget ya. Bentar saya baca dulu. Ini akun siapa ya? Loh, Mas Ajun, kok bahas jujur? Terus novel romantis yang Mas kasih ke aku kemarin judulnya Rahasia Kejujuran juga ya? Katanya Mas mau bimbing aku dari nol. Mas Ajun, kok tega banget? Katanya istrinya cuma formalitas dan rekan kerja. Semalam di apartemen aku, Mas bilang aku anugerah terdalam. Kok sekarang bahasanya beda lagi di live? Ini seperti ada peretasan ya. Sahabat, tolong abaikan akun-akun palsu yang mencoba memfitnah saya. Ini adalah ujian dakwah. Ujian dakwah atau ujian dapat kontrak brand sarung Mas? Bukti transfer makan malam kita kemarin masih ada loh. Katanya aku wanita cerdas yang Mas butuhin. Ternyata Mas cuma butuh panggung ya. Matiin. Ini kenapa nggak bisa dimatiin? Woi, ini error. Wah, sumpah. Ini fitnah. Ini AI. Ini editan. Kalian jangan percaya. Sepi banget ya, biasanya jam segini notifikasi penuh. Mas Ajun keren, Mas Ajun panutan, Mas Ajun idaman. Sekarang cuma ada bunyi detak jam dinding. Lucu ya, aku jago banget ngerangkai kata-kata buat orang lain. Aku pinter banget ngatur skenario biar dunia cinta sama aku. Tapi pas topengnya lepas, ternyata nggak ada satupun orang yang beneran kenal sama aku.
Bahkan aku sendiri nggak kenal siapa Ajun yang sebenarnya. Ternyata ini ya nak yang kamu rasain selama ini, kesepian di tengah keramaian. Bedanya kamu punya hati yang tulus. Aku cuma punya angka-angka kosong. Kepercayaan itu emang nggak bisa diedit pakai filter apapun.